Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rahadini selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Public Relation Management. Yang beranggotakan saya sendiri Sinta Puri Sapta Aluri NPM 212000087, Brigita Excel Faila NPM 212000095, Terana Diana Ranata NPM 212000099, dan yang terakhir Anissa Rohman NPM 212000105. Kelompok kami mengambil studi kasus mengenai peran strategis marketing public relation di Holywings. Link artikelnya sebagai berikut. Poin-poin pembahasan. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi. Ketiga, solusi public relation management. Dan yang terakhir, saran dan kesimpulan. Studi kasus. Holywings adalah grup usaha yang memiliki 3 jenis usaha, yakni bar, klub, dan restoran. Selain menjalankan bisnis food dan beverage, Holywings adalah tempat nongkrong yang dikemas khusus untuk generasi milenial untuk bersosialisasi, menikmati makanan dan minuman dalam suasana yang meriah. Namun, perusahaan ini juga menghadapi tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan promosi yang dianggap tidak sensitif atau menyinggung nilai-nilai sosial dan budaya. Salah satu insiden paling terkenal adalah promosi yang mengaitkan nama Muhammad dan Maria dengan tawaran minuman keras, yang menyebabkan reaksi negatif dari masyarakat dan dampak besar bagi perusahaan, termasuk penutupan outlet dan masalah hukum bagi tim kreatif yang terlibat. Analisis permasalahan terkait public relation management dalam studi kasus. Yang pertama, etika promosi. Etika promosi yang dilakukan oleh Holywings melanggar prinsip etika dengan mengaitkan nama-nama yang sensitif, Muhammad dan Maria dengan produk alkohol. Yang kedua, kualitas kontrol yang lemah. Kualitas kontrol yang lemah terlihat dari tidak adanya proses verifikasi yang ketat sebelum konten promosi dipublikasikan. Yang ketiga, sistem paduan yang tidak jelas. Holywings tampaknya tidak memiliki sistem dan paduan yang jelas dalam menggunakan media sosial dan pembuatan konten promosi. Yang keempat, peran strategis public relation. Peran public relation seharusnya tidak hanya terbatas pada pengelolaan konten dan hubungan media, tetapi juga sebagai konsultan strategis bagi manajemen puncak. Dan yang terakhir, reputasi dan brand management. Kasus Holywings menunjukkan betapa rapuhnya reputasi dan brand. Membangun reputasi yang baik memerlukan waktu dan usaha yang besar, tetapi dapat hancur dalam sekejap akibat kesalahan komunikasi. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa Rohman. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada solusi public relation management menurut teori. Yang pertama yaitu peningkatan quality control. Peningkatan quality control yang ketat untuk semua materi promosi sebelum dipublikasikan. Ini termasuk proses persetujuan yang melibatkan berbagai pihak dalam organisasi. Termasuk proses persetujuan yang melibatkan seperti untuk memastikan bahwa konten tidak menyinggung nilai-nilai sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, ada pelatihan etika dan sensitivitas. Mengadakan pelatihan rutin bagi tim kreatif dan pemasaran tentang etika promosi, sensitivitas budaya, dan pemahaman tentang SARA. Kemudian yang ketiga ada pengembangan panduan komunikasi. Membuat panduan komunikasi yang jelas dan komprehensif yang mencakup prinsip-prinsip etika
nilai-nilai perusahaan, dan prosedur untuk pembuatan konten. Kemudian yang keempat ada keterlibatan tim public relation dalam pengambilan keputusan. Melibatkan tim public relation dalam proses pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan komunikasi dan pemasaran. Tim public relation harus berfungsi sebagai konsultan komunikasi yang memberikan masukan dan saran kepada manajemen puncak. Kemudian yang kelima, ada manajemen krisis yang proaktif. Mengembangkan rencana manajemen krisis yang jelas, termasuk prosedur untuk merespon situasi darurat. Rencana ini mencakup strategi komunikasi yang efektif untuk mengatasi masalah dan memulihkan reputasi perusahaan. Kemudian yang keenam, ada transparansi dan komunikasi terbuka. Membangun komunikasi yang transparan dengan publik dan pemangku kepentingan. Jika terjadi kesalahan, perusahaan harus cepat mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki situasi. Kemudian yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring secara rutin terhadap citra dan reputasi perusahaan di media sosial dan media massa. Evaluasi hasil dari setiap kampanye promosi untuk memahami dampaknya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi dengan pihak ketiga. Bekerja sama dengan konsultan public relation atau agensi komunikasi yang memiliki pengalaman dalam menangani krisis dan membangun reputasi. Selanjutnya, ada solusi public relation management menurut kelompok kami. Yang pertama, ada penerapan proses persetujuan yang ketat. Setiap konten promosi harus melalui proses persetujuan yang melibatkan beberapa level manajemen. Ini termasuk tim public relation, legal, dan manajemen puncak untuk memastikan bahwa semua materi yang dipublikasikan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan tidak menyinggung pihak manapun. Kemudian yang kedua ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Mengadakan pelatihan berkala tentang etika komunikasi, sensitivitas budaya, dan dampak dari konten promosi. Tim kreatif dapat menciptakan konten yang lebih bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada pengembangan tim public relation yang kuat. Membangun tim public relation yang terdiri dari individu dengan latar belakang yang beragam dan pengalaman yang relevan. Tim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang brand dan audiens. Kemudian yang keempat, ada pembuatan panduan etika promosi. Menyusun panduan etika promosi yang jelas dan mudah dipahami. Panduan ini harus mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dari setiap kampanye. Kemudian yang kelima, ada strategi komunikasi krisis yang efektif. Mengembangkan rencana komunikasi krisis yang komprehensif, termasuk skenario potensial dan respon yang tepat. Tim harus dilatih untuk merespon dengan cepat dan efektif jika terjadi krisis, serta menjaga komunikasi yang terbuka dengan publik. Kemudian yang keenam ada monitoring media dan umpan balik publik. Melakukan monitoring secara aktif terhadap media dan berita untuk memahami persepsi publik terhadap brand. Kemudian yang ketujuh ada keterlibatan dalam komunitas. Membangun hubungan yang baik dengan komunitas lokal dan organisasi sosial. Keterlibatan dalam kegiatan sosial dapat membantu memperbaiki citra perusahaan dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Kemudian yang terakhir ada transparansi dalam komunikasi. Jika terjadi kesalahan, perusahaan harus bersikap transparan dan cepat dalam mengakui kesalahan. Selanjutnya ada teori manajemen public relation. Yang pertama, teori situasional. Teori ini berfokus pada konteks dan situasi spesifik
yang dihadapi organisasi. Kemudian yang kedua ada teori dialogik. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi dua arah dan dialog antara organisasi dan publik. Kemudian yang ketiga ada teori manajemen krisis. Teori ini berfokus pada strategi komunikasi yang efektif saat menghadapi situasi krisis. Kemudian yang keempat ada teori pemangku kepentingan. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Yang kelima ada teori taktis, mencakup strategi komunikasi seperti penggunaan media sosial dan kampanye promosi untuk membangun citra positif. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Brigita Excel File. Baik, sebelumnya terima kasih ya kepada Mbak Anissa telah diberikan waktu untuk saya melanjutkan presentasi. Pada slide ini dijelaskan mengenai strategi manajemen public relation pada studi kasus Holy Wings. Yang pertama terdapat komunikasi transparan, yang dimana Holy Wings perlu memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada publik adalah jelas dan juga akurat. Dalam situasi krisis, transparansi dapat membantu membangun kembali sebuah kepercayaan. Terus yang kedua, di sini terdapat kampanye CSR atau Corporate Social Responsibility, yang dimana pada materi ini membangun citra positif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan seperti kegiatan amal ataupun dukungan terhadap komunitas lokal, sehingga dapat meningkatkan reputasi pada Holy Wings. Terus yang ketiga terdapat keterlibatan di media sosial, yang dimana menggunakan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dapat meningkatkan keterlibatan dan juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara Holy Wings juga dapat menggunakan platform ini untuk mendengarkan umpan balik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Next. Lanjut. Pada slide ini juga dijelaskan mengenai strategi. Strategi yang selanjutnya di sini terdapat strategi manajemen krisis, yang dimana dengan mengembangkan rencana manajemen krisis yang komprehensif untuk merespon situasi yang tidak terduga ini, termasuk ke dalam pembentukan tim krisis dan juga pelatihan komunikasi untuk memastikan respon yang cepat dan juga efektif. Lanjut pada poin yang kedua, terdapat analisis dan juga evaluasi, yang dimana melakukan analisis secara rutin terhadap program public relation untuk menilai efektivitasnya dan juga melakukan penyesuaian yang diperlukan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara melalui survei, analisis media, dan juga pengukuran dampak. Lalu yang poin ketiga, terdapat pemberdayaan karyawan, yang dimana menyertakan karyawan dalam strategi public relation dengan memberdayakan mereka untuk menjadi duta merek. Karyawan yang puas dapat menjadi pengaruh positif terhadap citra perusahaannya sendiri. Lanjut. Pada slide ini dijelaskan mengenai segmentasi public relation studi kasus Holy Wings, yang dimana terdapat beberapa poin. Yang pertama mengenai demografis, yang dimana usia 18-30 tahun terdapat pada kategori mahasiswa dan profesional muda dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan pendapatan menengah ke atas. Lalu poin kedua pada segmentasi geografis, yang dimana lokasi terdapat pada kota besar dan juga area sekitar kampus, dan lingkungannya sendiri terdapat pada perkotaan dan juga suburban. Terus pada segmentasi psikografis terdapat gaya hidup, yang dimana banyak yang mencintai pencinta hiburan, aktivitas sosial, dan juga kuliner. Pada poin minat sendiri terdapat musik, olahraga, dan acara komunitas. Dan pada poin yang perilaku
terdapat kebiasaan konsumsi seperti frekuensi kunjungan ke tempat hiburan, dan juga terdapat loyalitas yang dimana pelanggan yang kembali dan mereka sering merekomendasikan tempat tersebut. Terus pada poin yang terakhir terdapat pengembangan strategi pemasaran pada segmen 1. Terdapat promosi khusus untuk mahasiswa dengan mengadakan acara live musik ataupun juga diskon. Dan pada segmen 2 terdapat acara networking yang dimana mereka mengadakan promo happy hour dan penawaran eksklusif. Dan pada segmentasi yang ketiga, yang terakhir, terdapat menu ramah keluarga yang khususnya untuk anak-anak dan juga paket keluarga. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Tera. Silahkan. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus Holy Wings adalah pentingnya etika dalam promosi, pengendalian kualitas atau quality control, dan peran strategis marketing public relation. Kesalahan fatal dalam kampanye promosi yang melibatkan unsur SARA menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antara tim kreatif dan manajemen yang mengakibatkan dampak besar terhadap reputasi perusahaan dan penutupan seluruh outletnya. Hal ini menekankan pentingnya memiliki sistem pengawasan yang ketat serta memastikan seluruh materi promosi terverifikasi agar sesuai dengan nilai moral dan etika yang berlaku. Berikut ada 3 saran yang dapat diterapkan oleh Holy Wings menurut kelompok kami. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Meningkatkan keterlibatan pelanggan untuk mengembalikan citra perusahaan dan memperbaiki hubungan dengan konsumen penting bagi Holy Wings untuk lebih melibatkan pelanggan dalam berbagai kegiatan. Yang pertama, mendengarkan umpan balik pelanggan. Meningkatkan komunikasi 2 arah dengan pelanggan melalui survei, wawancara, atau melalui media sosial. Ini dapat membantu perusahaan memahami lebih baik. Yang kedua, membangun komunitas pelanggan. Membuat program loyalitas atau komunitas pelanggan yang menawarkan nilai tambah bagi mereka yang tetap mendukung Holy Wings, seperti penawaran khusus atau acara eksklusif. Yang ketiga, mengadakan acara atau diskusi publik. Mengadakan acara yang melibatkan pelanggan seperti diskusi tentang isu-isu terkait etika dan budaya di mana pelanggan dapat berbicara secara langsung dengan manajemen. Hal ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan yang hilang. Poin yang kedua, pelatihan tim public relation. Untuk menghindari kesalahan promosi di masa depan, pelatihan tim public relation perlu dioptimalkan. Yang pertama, dengan pelatihan etika dan sensitivitas budaya. Tim public relation harus dilatih untuk lebih memahami nilai-nilai budaya dan etika promosi, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam dan sensitif terhadap isu SARA. Pelatihan ini akan membantu mereka mengenali konten yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Poin yang kedua, mengembangkan skill strategis. Selain keterampilan teknis, tim public relationship perlu memahami peran strategis mereka dalam manajemen risiko dan pengendalian reputasi. Pelatihan tentang manajemen krisis, komunikasi strategis, dan brand protection perlu diberikan agar mereka dapat memberikan saran kepada manajemen puncak. Yang ketiga, simulasi krisis. Melaksanakan simulasi krisis secara rutin untuk menyiapkan tim public relationship dalam merespon insiden secara efektif. Ini akan membantu mereka lebih siap dalam menghadapi situasi yang dapat berdampak pada reputasi perusahaan. Poin yang terakhir, kampanye corporate social responsibility yang lebih kuat, yang efektif dapat membantu memperbaiki citra perusahaan dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. Yang pertama, fokus pada isu lokal. Holy Wings bisa fokus pada isu-isu yang relevan dengan komunitas lokal seperti pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, atau kegiatan amal. Mengadakan program donasi atau memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar dapat menunjukkan kontribusi nyata pada publik. Dengan menerapkan ketiga saran ini, Holy Wings dapat memperbaiki reputasinya dan membangun kembali kepercayaan pelanggan serta masyarakat secara lebih kuat.
Kami mengambil 3 referensi dari e-book. Yang pertama, e-book oleh Koms WT tahun 2007 yang berjudul Ongoing Crisis Communication, Planning, Managing, and Responding Thousand Oaks. Yang kedua oleh Firman R.E. tahun 1984 yang berjudul Strategis Management. Yang ketiga oleh Ken M.L. dan Taylor M. tahun 2002 yang berjudul Toward a Dialogue Theory of Public Relations. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.